Oke, berjumpa kembali di channel Mulia Edu. Hari ini kita akan lanjutkan seri pembahasan KSM Fisika tahun 2021 tingkat provinsi untuk soal nomor 18, 19, dan 20. Oke, untuk nomor 18 ini, di sini sebuah roket ya, terbang gitu. Dan dia membentuk sudut theta. Dari sini ada gambarnya dan ini R. Nah, yang ditanyakan di sini R-nya 10 kilo ya, udah ada yang diketahuinya. Jadi yang diketahui di sini, teman-teman, R-nya sama dengan 10 km atau ini 10 kali 10 pangkat 3 meter atau boleh saya tulis 10 pangkat 4 meter. Dan di sini yang diketahuinya juga theta di sini sama dengan 60 derajat. d theta dt itu sama dengan theta dot ya teman-teman. Kalau mungkin masih ingat video saya di sebelumnya ada terkait koordinat polar, di sini ada theta dot yaitu sama dengan 0,04 radian per second, dan di sini ada d kuadrat theta per dt kuadrat, atau kita bisa katakan ini adalah theta double dot sama dengan 0,001 radian per second kuadrat. Nah, yang ditanya percepatan roket pada saat tersebut. Nah, di saat di titik ini. Jadi di sini kita pakai koordinat polar. Di sini ini arahnya r topinya gitu ya. Dan ini arah theta topi gitu. Nah, jadi kalau misalkan di titik ini, si roket ini kan geraknya ke atas ya. Geraknya ke atas gitu. Di sini dan R-nya sudah fix itu 10 km. Di sini yang nggak ada yang diketahui lagi. Maka di sini kita bisa katakan bahwa R dotnya ini sama dengan 0 maupun R double dotnya sama dengan 0. Karena R-nya ini 10 km konstan ya. Maka R dot dan R double dotnya sama dengan 0. Karena kita hanya ninjau di titik ini saja. Oke. Nah, selanjutnya kalau masih ingat koordinat polar di mana percepatan itu dapat dinyatakan dalam bentuk AR, R topi plus A theta, theta topi, di mana AR-nya ini sama dengan R double dot dikurangi R theta dot kuadrat, dan A theta-nya sama dengan R theta double dot ditambah 2R dot theta dot. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau kita masukkan R dotnya sama dengan 0 maupun R double dotnya sama dengan 0, untuk kasus kita kali ini itu kita bisa buat sama dengan min R theta dot kuadrat. Ini yang enggak nolnya karena di sini R-nya ada dan theta dotnya ada. Nah, ini enggak akan sama dengan 0 untuk suku kedua, tapi yang R double dotnya 0. Jadi yang ini itu 0. Begitupun yang ini akan sama dengan 0. Jadi yang tersisa hanya tinggal R theta double dot. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja angka-angkanya. Silahkan dimasukkan. Jadi ini tinggal min R-nya itu adalah 10 pangkat 4 dikalikan theta dot. Theta dotnya adalah 0,04. Atau ini bisa saya tulis dalam bentuk 4 kali 10 pangkat minus 2. Ya, jadi ini dalam kurung 4 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Nah, ini sama dengan min 10 pangkat 4 dikalikan 16, 4 dikuadratkan 16, dan ini dikalikan 10 pangkat min 4. Jadi ini saling nyoret ya. Jadi jawabannya di sini adalah AR-nya adalah min 16. Begitupun untuk A theta. A theta ini tinggal R dikali theta double dot. Jadi masukkan aja R-nya 10 pangkat 4 dan theta double dotnya sama dengan ini. Atau ini sama dengan 10 pangkat minus 3. Ini 10 pangkat minus 3. Jadi ini sama dengan 10. Nah, jadi udah punya nih dimana si AR-nya ini. Jadi kalau di dalam vektor, dinyatakan dalam vektor, ini sama dengan min 16 R topi ditambah 10 theta topi. Ini untuk komponen percepatannya. Nah, besarnya teman-teman tinggal seperti biasa. Ini tinggal AR kuadrat ditambah A theta kuadrat. Nah, ini tinggal min 16 dikuadratkan tambah 10 kuadrat. Ini sama dengan akar 256 ditambah 100. Jadi ini sama dengan akar 356.
Ini hasilnya akan sama dengan sekitar 18,868 meter per second kuadrat. Jadi di sini dimintanya gunakan 3 angka di belakang koma. Jadi ini saya pakai 3 angka di belakang koma. Jadi jawaban untuk soal nomor 18 itu hasilnya segini, teman-teman. Diingat lagi aja koordinat polar yang ini mungkin sering muncul di soal KSM yang banyak menggunakan koordinat polar. Untuk nomor selanjutnya saya akan membahas soal nomor 19, di mana di sini terdapat sebuah mangkuk yang di dalamnya dimasukkan suatu batang tertentu yang panjangnya L gitu. Jadi di sini ada batang nih, panjangnya L. Dan membentuk sudut theta sebesar 30 derajat. Jika R kecil, jari-jarinya ini, R kecilnya ini sama dengan 4 cm, yang ditanyakan adalah 4 cm, yang ditanyakan adalah panjang batang tersebut. Oke, jadi yang ditanyakan adalah L-nya, teman-teman. Oke, untuk menentukan soal nomor ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menggambarkan gaya-gaya yang terjadi pada sistem mangkok ini. Oke, jadi pertama jelas di sini saya punya gaya berat, sebut saja, nah ini gaya berat ya, di mana letaknya itu adalah di setengah L-nya atau di setengah panjang batangnya. Jadi anggaplah ini itu sama dengan setengah L gitu ya. Ini kita punya gaya berat yang besarnya mg. Nah, mg ini bisa saya urai seperti biasa, teman-teman. Seperti biasa kita urai ini itu dalam bentuk mg cosinus theta, dan yang ke dalam ini adalah mg sin theta. Begitu, teman-teman, seperti biasa. Jadi kalau ini theta, pasti ini juga theta. Nah, kalau kita masih ingat bahwa soal-soal di bidang miring, maka kita bisa tahu bahwa ke sini mg cos theta dan ke bawah ini yang arah di sumbu x-nya ini mg sin theta. Oke, itu gaya yang pertama. Nah, di titik B juga dia mempunyai gaya, kita sebut saja FB gitu ya. Gaya FB, dan juga di titik A juga yang arahnya selalu tegak lurus bidangnya gitu ya. Ini ada FA. Nah, ini kayak semacam gaya normal gitu. Gaya normal ada FB, atau saya pakai F di sini simbolnya. Biasanya ada, mungkin boleh teman-teman pakai NB atau NA, sama saja. Ini FB dan ini FA gitu, teman-teman. Oke, nah dari sini kita bisa uraikan gaya-gaya di B maupun di A, teman-teman. Oke, di A ini bisa saya uraikan gayanya seperti ini. Di sini ada, ya kita buat sumbunya seperti ini ya, teman-teman. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Oke, jadi di sini ada, kita punya FAY dan kita punya juga FAX. Begitu, teman-teman. Nah, di sini theta itu adalah sama dengan ini, sehingga saya punya FAX ini sama dengan FA cos theta, sedangkan FAY ini sama dengan FA sinus theta. Sekarang kita tinggal menentukan menggunakan hukum kesetimbangan atau sigma torsi sama dengan 0. Jadi kita punya sigma torsi di A, saya tinjau di titik A, jadi kita tinjau porosnya di A, sigma torsinya harus sama dengan 0. Nah, sama seperti itu. Maka torsi yang pertama adalah dari mg cos theta, jadi gaya mg cos theta ini. Jadi kita punya mg cosinus theta dikalikan lengannya. Lengannya adalah panjang dari sini ke gaya tersebut, atau dari titik A ke pusat massa batang, yang jaraknya, yang besarnya adalah setengah L. Ini setengah L gitu. Nah, dikurangi dengan, jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi ini titik A, ini pusat massa batang, kita punya ini mg cosinus theta. Nah, ini tegak lurus ya, jadi langsung aja, dan ini panjangnya setengah L. Nah, mg cos theta dikali setengah L. Oke, dan ini muternya adalah searah jarum jam.
Oke, jadi saya ambil searah jarum jam positif dan berlawanan jarum jam negatif. Teman-teman bebas bisa ambil sebaliknya juga tidak masalah. Oke, sekarang saya ninjau FB. Jadi saya selanjutnya adalah si FB di sini. Jadi ini kalau porosnya A di sini dan di sini ada FB. Nah, maka di sini tinggal FB dikalikan dengan panjang dari sini ke sini ya. Jadi atau dari ujung ini sampai ujung sini. Nah, dari A ke B. Jadi ini jadi panjang LAB gitu. Ini harus sama dengan 0. Begitu teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukan panjang AB ya LAB? Maka sebenarnya teman-teman kita bisa gambarkan segitiga ini AB dan saya ambil garis lurus ke sini. Nah, dimana ini kita ambil dia siku-siku gitu. Jadi kalau saya ini titik C lah misalkan. Jadi kita punya segitiga ABC. Nah, yang ini teman-teman ya. Jadi kita punya segitiga ABC. Nah, segitiga ini kita tahu bahwa jarak BC dari ujung ke ujung ini adalah 2R. Nah, sedangkan ini sudutnya theta, maka yang ini pasti juga sudutnya theta. Oke, jadi kita punya segitiga siku-siku nih. Kayak seperti ini nih. Jadi ini theta, jadi ini A, ini B, dan ini C. Dimana BC ini sama dengan 2R. Jadi, sehingga untuk mencari AB, jadi kita bisa gunakan AB per 2R ini sama dengan kosinus theta. Ya, cos itu sama dengan samping dibagi miring gitu ya. Samping dibagi miring. Ini samping, ini miringnya. Nah, jadi kita punya AB ini sama dengan 2R cos theta. Sehingga dari sigma torsi di atas kita bisa dapatkan bahwa mg kosinus theta dikalikan setengah L ini sama dengan FB dikalikan R 2R kosinus theta. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini cos theta-nya bisa kita hilangkan. Jadi kita bisa dapatkan FB-nya sama dengan berapa? Sama dengan MGL ya, MGL per 2 dibagi 2R. Atau ini sama dengan MGL per 4R. Gitu. MGL per 4R. Nah, kita sudah memiliki FB. Nah, selanjutnya setelah kita gunakan sigma torsi, kita ingat bahwa kesetimbangan gitu ya. Kesetimbangan ini ini berlaku juga sigma F sama dengan 0 baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Jadi kita gunakan sigma Fx terlebih dahulu ini sama dengan 0. Nah, ini kita ingat ya, ini sumbunya sumbu X dan ini sumbu Y. Oke. Tadi saya sudah gambarkan di sini ada FB ya. Terus di sini juga kita punya FA, di mana FA ini bisa saya urai dalam FAX dan di sini kita urai dalam FAY. Nah, seperti itu. Di sini juga ada W, ada MG yang bisa saya urai dalam MG cos theta dan yang ke sini ada MG sin theta gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sigma F di sumbu X ini ada gaya apa saja? Jelas di sini ada yang ke atas yaitu FAX. Jadi di sini ada FAX. Dan di sini ada ini Mg sin theta dari uraian Mg berat ini. Nah, ini dikurangi Mg sinus theta. Ini harus sama dengan 0. Jadi kita punya FAX itu FA cos theta. FA cos theta sama dengan Mg sin theta. Jadi kita punya FA sama dengan Mg sin theta dibagi kosinus theta. Atau ini sama dengan Mg tan theta. Begitu. Oke, selanjutnya kita lihat gaya di sumbu Y. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada FB yang arahnya ke atas. Jadi di sini sigma FY juga harus sama dengan 0. Jadi kita punya FB
kita ada mg cos theta yang arahnya ke bawah, ini minus mg cosinus theta, dan juga di kita punya FAY. FAY ini harus sama dengan 0. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita bisa dapatkan bahwa FB ditambah FAY itu sama dengan mg cosinus theta. Nah, FB tambah FAY itu sama dengan FA sin theta. Ini teman-teman ya. Jadi kita FA sin theta sama dengan mg cosinus theta. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai FB, di mana FB itu sama dengan ini yang sebelumnya sudah kita dapatkan. FB itu sama dengan MGL per 4R ya. Dan FA juga kita sudah dapatkan sama dengan MG tan theta. Nah, ini kita substitusikan teman-teman ke sini. Jadi FB-nya adalah MGL per 4R ditambah FA-nya adalah MG tan theta. Di sini MG tan theta dikali sin theta sama dengan MG cos theta. Nah, kita bisa nyoret nih teman-teman MG-nya nih dari sini. Oke. Nah, sekarang kita punya L per 4R ini sama dengan cosinus theta yang ini pindahkan ruas dikurangi tan theta dikali sin theta gitu. Atau L ini sama dengan cos theta dikurangi tan theta sin theta dikalikan 4R. Oke, sekarang tinggal masukin saja teman-teman dari data yang diketahui. Kita tahu bahwa tetanya sama dengan di sini 30 derajat, R-nya 4 cm. Jadi ini 30 derajat, R-nya 4. Nah, kita masukin cos 30 itu sama dengan setengah akar 3 kurangi tan 30 ya, tan 30 itu sepertiga akar 3 dikalikan sin 30 setengah dikalikan 4 dikali R-nya 4. Jadi ini sama dengan setengah akar 3 dikurangi 1/6 akar 3 dikali 16. Nah, ini kalau dihitung-hitung hasilnya akan sama dengan, atau ini bisa kita nyatakan dalam tinggal setengah kurangi 1/6, teman-teman. Setengah itu kan 3/6 ya. Jadi ini 3/6 kurangi 1/6 jadi 2/6. Ini 2/6 akar 3 kali 16. Atau ini sama dengan, ini bisa jadi sepertiga gitu. Sepertiga akar 3 kali 16. Atau 16 akar 3/3. Nah, ini akan sama dengan 9,238 cm. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 9,238 cm. Atau ini kita lihat PG-nya yaitu yang C. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 19. Soal selanjutnya ini nomor 20. Nah, teman-teman ini masih soal terkait kesetimbangan nih. Jadi di sini yang harus teman-teman perhatikan ya udah sigma torsi ini sama dengan 0 karena sistem dalam keadaan setimbang. Nah, caranya gimana? Caranya pelan-pelan telusuri mulai dari batang AB. Jadi batang AB ini dia punya gaya berat ke bawah yang besarnya adalah W itu sama dengan mg. Ini sama dengan 100 kilo dikalikan gravitasinya. Jangan lupa teman-teman, di sini pakai 9,81. Ini 9,81 atau ini jadi 981 Newton. Ini W-nya. Nah, lengannya itu ini. Lengannya adalah 200 mili atau bisa saya ubah dalam bentuk 0,2. Nah, gitu ya. Jadi di batang AB, kalau saya gambarkan ulang, batang AB, di mana porosnya ini di A, ini A,
Ini B. Di sini tuh ada gaya berat yang besarnya adalah 981 Newton. Dan jarak ke sini adalah 200 mili, atau saya ubah ke meter jadi 0,2 ya gitu ya. Jadi ini sama dengan 0,2 meter gitu ya, saya ubah. Dan di sini ada gaya B, sebut saja FB gitu ya. Jadi di sini ada B yang arahnya ke atas, FB, akibat adanya batang BG ini. Oke, jadi teman-teman sigma torsinya harus sama dengan 0, maka yang ini searah jarum jam geraknya, nah yang ini berlawanan jarum jam. Jadi tinggal W dikalikan 0,2 dikurangi FB kalikan dengan panjang dari A ke B. Nah, dari A ke B ini panjangnya adalah 200 ditambah 300. Jadi 500 ya. Jadi panjang AB ini sama dengan 500 mili. Jadi AB ini 500 mili atau sama dengan 0,5 meter. Gitu. Nah, ini 0,5. Ini harus sama dengan 0. Jadi teman-teman di sini bisa didapatkan nih. FB itu FB kali 0,5 sama dengan W dikali 0,2 atau FB-nya sama dengan W kali 0,2 dibagi 0,5. Nah, W-nya kita masukkan. Ini 981 kali 0,2 dibagi 0,5. Nah, ini hasilnya akan sama dengan, jadi FB-nya di sini akan sama dengan 392,4 Newton. Nah, begitu teman-teman. Nah, setelah kita punya FB ini kalau lihat batang A, batang G di sini, dia harus setimbang juga. Sehingga di batang BG, dia juga ada gaya FG. Nah, ada gaya FG yang arahnya ke bawah untuk mengimbangi beratnya FB. Gitu. Sehingga bisa kita tahu bahwa si FB ini harus sama dengan FG. Supaya terjadi kesetimbangan di batang BG. Jadi kita tahu di sini FB ini sama dengan FG gitu. Ya, dari gambar bisa kita lihat. Jadi ini harus yang gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Mudahnya seperti itu teman-teman. Tapi kita ninjaunya di batang BG. Jadi kalau saya gambarkan BG gitu ya, ini G, ini B. Ini ada gaya FB dan di sini ada gaya FG. Nah, ini sigma F-nya harus sama dengan 0 sehingga mereka harus sama. Nah, selanjutnya kita tinjau batang EG. Jadi teman-teman, selanjutnya tinggal tinjau aja batang EG. E dan ini G. Dimana di sini kita memiliki FG. Nah, dan porosnya di F. Jadi ini porosnya di F. Ini adalah porosnya. Maka jelas juga di sini juga ada FE. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini kelihatan nih torsinya, yang ini berlawanan jarum jam, yang ini searah jarum jam. Jadi kita punya kalau di sigma torsi di titik F gitu ya, di poros ini di titik F. Ini juga harus sama dengan 0, maka di sini kita punya FG dikalikan panjang dari titik F ke G, ya, dari titik F ke G, dari sini ke sini, itu panjangnya 100, ya teman-teman. Jadi ini 0,1, awas, ini ubah ke meter, saya ubah ke meter gitu. Nah, dikurangi dengan ada FE. Nah, FE-nya kita tidak tahu berapa, di sini ada FE. Nah, lengannya itu adalah dari E ke F yang besarnya ada 300 atau ini sama dengan 0,3 meter. Ubah ke meter ya. Jadi ini 0,3. Ini harus sama dengan 0. Sehingga FE dikali 0,3 ini sama dengan FG dikali 0,1. Atau saya bisa dapatkan FE ini sama dengan FG dikali 0,1 dibagi 0,3. Atau ini sama dengan FG-nya tadi kita sudah dapatkan, FG-nya itu sama dengan FB yang tidak lain besarnya adalah 392,4. Jadi kita masukkan
392,4 kali 0,1 dibagi 0,3. Nah, ini teman-teman, hasilnya akan sama dengan, jadi hasilnya akan sama dengan 130,8 Newton. Jadi kita udah punya Fe. Nah, sama seperti batang BG, di sini kita punya batang ED. Ya, jadi teman-teman, kita di sini punya batang ED. Ya. Di mana di sini ada Fe, maka kita punya juga FD di sini. Nah, kita punya FD. Di mana Fe ini akan sama dengan FD. Agar jadi ada gaya ke bawah harus sama dengan gaya ke atas. Supaya sigma F-nya sama dengan 0. Sehingga bendanya setimbang. Selanjutnya kita tinjau batang C. Jadi yang selanjutnya yang terakhir kita tinjau di mana di sini porosnya di C. Ini poros, ini C gitu ya. Dan kita punya FD yang arahnya ke atas, ke sini, FD. Ya FD arahnya ke atas gitu, dan porosnya kita di C. Dan kita punya S yang arahnya ke bawah. Jadi kita punya S yang arahnya ke bawah. Nah, di sini sama, sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Oke, biar lebih jelas kita pindah ke sini. Jadi kita punya itu, ini titik C, di mana kita punya FD di sini, dan kita punya S. Nah, ini jarak FD ini kalau dari gambar adalah, nah, yang 100 berarti 0,1 meter ya. Jadi di sini kita bisa masukkan sigma torsi di C juga harus sama dengan 0. Jadi kita punya ini 0,1. Nah, sekarang tinggal kita hitung jarak dari C ke titik ke beban S gitu. Ke beban S di sini bisa kelihatan ya, dari sini kita punya X yang besarnya 500. Jadi kita CS gitu ya, kita cari jarak C ke S itu sama dengan ini 100 ya, dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini itu ada 400, berarti kan 500 ya teman-teman. Jadi 500 tambah 500 jadi 1000. Jadi CS itu 1000 mm atau 1 meter. Jadi dari ujung ke ujung sini ke titik S ini 1 meter. Jadi ini jaraknya adalah 1 meter. Nah, selanjutnya tinggal masukin sigma torsi. Jadi ini S, gaya di S gitu ya, dikalikan dengan 1 dikurangi FD dikalikan 0,1. Ini harus sama dengan 0. Jadi gaya di S ini sama dengan FD kali 0,1 dibagi 1. Ini dimana FD kita sudah dapatkan, FD-nya ini sama dengan FE. Ya, jadi sama dengan ini. FD ini sama dengan FE. Sama dengan 130,8. Ini 130,8 kali 0,1 dibagi 1. Atau ini sama dengan 13,08 Newton. Ini gaya di S. Nah, sekarang massa di S, kita tahu bahwa gaya S itu sama dengan M kali G. Ini kan gaya, ini gaya di S ya. S ini gaya gitu. Ini gaya di S gitu. Sama dengan M kali G, atau jadi ini kali G ini sama dengan 113,08. Jadi massa di S yang harus ditambahkan pada soal tadi adalah tinggal 13,08 dibagi dengan G-nya. Nah, G-nya kebetulan di sini kita pakai 9,81. Kalau dibagi ini hasilnya akan sama dengan 1,333 kilogram. Jadi ini yang hasil yang didapatkan. Kita cek PG-nya. Di sini PG-nya yang tepat adalah yang D, teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 20 ini yang D, terkait konsep kesetimbangan. Silahkan, semoga video kali ini bermanfaat. Selamat menempuh KSM Provinsi tahun 2022. Semoga teman-teman semua berhasil melaju ke babak selanjutnya. Terima kasih.